Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Reni Official. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan reaksi kimia. Adapun bab kesetimbangan ini merupakan bab terakhir pada semester ganjil kelas 11. Nah, baiklah, pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis reaksi berdasarkan arahnya, ciri-ciri kesetimbangan kimia, jenis-jenis kesetimbangan kimia, konstanta kesetimbangan reaksi, dan derajat disosiasi. Berdasarkan arahnya, reaksi terbagi dua, yaitu satu, reaksi searah atau irreversible. Contohnya, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Artinya pada reaksi ini, ketika HCl bereaksi dengan NaOH, maka sedikit demi sedikit akan terbentuklah produk, yaitu NaCl plus H2O. Nah, setelah salah satu reaksi itu habis, maka reaksinya akan berhenti. Yang kedua, reaksi bolak-balik atau reversible. Contohnya, N2 plus H2 menjadi NH3. Nah, ini tanda panah bolak-balik ya, tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Artinya ketika N2 bereaksi dengan H2, sedikit demi sedikit akan terbentuklah NH3. Nah, ketika NH3 terbentuk, maka NH3 ini akan terurai kembali menjadi N2 plus H2 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, jika reaksi bolak-balik ini berlangsung dalam ruang tertutup, maka akan terjadi kesetimbangan. Kesetimbangan ini diambil dari kata setimbang, setimbang artinya sama ya. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri kesetimbangan kimia itu? Yang pertama, reaksinya adalah reaksi reversible atau reaksi yang bolak-balik ya. Ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Yang kedua, laju reaksi ke kanan atau laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi penguraian produk menjadi reaktannya. Yang ketiga, berlangsung dalam ruangan yang tertutup. Jadi kalau suatu reaksi berlangsung dalam ruang terbuka, maka tidak mungkin terjadi suatu kesetimbangan. Kemudian konsentrasi zat itu sudah konstan atau tidak mengalami perubahan. Yang kelima, tidak terjadi perubahan secara makroskopis, tetapi secara mikroskopis reaksi berlangsung terus. Nah, secara mikroskopis ini artinya sesuatu yang tidak bisa diamati dengan mata ya. Misalnya reaksinya berlangsung terus, reaksi pembentukan produk, kemudian produk terurai lagi menjadi reaktan, terus berlangsung. Jadi secara mikroskopis reaksinya terus berlangsung, tetapi yang seolah-olah kita mengamatinya tidak terjadi perubahan, begitu ya, sehingga disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Jenis-jenis kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu terbagi dua, ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen artinya dalam suatu reaksi kesetimbangan itu hanya ada satu fase ya. Contohnya di sana H2 fasenya gas ditambah dengan I2 fasenya gas, kemudian tanda panah bolak-balik menjadi 2HI gas. Jadi kamu perhatikan di situ semua zatnya berfase gas. Jadi hanya ada satu jenis fase, gas-gas semua ya. Kemudian yang kedua itu fasenya aquos semua, Ag2CrO4 aquos, kemudian tanda panah ke kanan dan ke kiri menjadi 2Ag plus aquos ditambah dengan CrO4 2- aquos. Jadi di situ juga hanya ada satu fase yaitu aquos semua ya. Nah, itulah yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Sedangkan kalau kesetimbangan heterogen artinya dalam suatu reaksi kesetimbangan ada lebih dari satu fase ya. Contohnya CaCO3 solid, kemudian tanda panah bolak-balik menjadi CO2 gas ditambah dengan O2 gas. Nah, pada reaksi yang pertama itu kamu perhatikan ada dua jenis fase ya, yaitu fase solid dan fase gas. Yang kedua, Fe2O3 solid ditambah dengan CO gas menjadi FeO solid ditambah dengan CO2 gas. Di sini juga ada dua jenis fase, yaitu fase solid dan fase gas. Jadi kalau lebih dari satu fase dalam suatu reaksi maka disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Konstanta kesetimbangan atau simbolnya adalah K, terbagi dua. Yang pertama, konstanta kesetimbangan konsentrasi, simbolnya adalah Kc.
Nah, untuk Kc ini hanya berlaku untuk fase gas dan fase aquos saja, ya. Jadi perhatikan contohnya, A gas ditambah dengan B gas menjadi C gas plus D gas. Kamu perhatikan di situ semua fasenya gas ya. Nah, karena dia fasenya gas, maka semua zat di sini diperhitungkan dalam menentukan harga Kc. Jadi rumus Kc ini adalah konsentrasi zat-zat yang di sebelah kanan, pangkat koefisiennya masing-masing, dibagi dengan konsentrasi zat-zat sebelah kiri, pangkat koefisiennya masing-masing. Jadi pada contoh ini perhatikan sebelah kanan atau produk itu adalah C dikali D. Konsentrasi C pangkat koefisiennya C kecil dikali konsentrasi D pangkat koefisiennya D kecil dibagi dengan zat sebelah kiri yaitu konsentrasi A pangkat koefisiennya A kecil dikali dengan konsentrasi B pangkat koefisiennya B kecil. Nah, konsentrasi di sini adalah molaritas. Nah, ini berikut ini merupakan keterangan rumusnya ya. Jadi pada reaksi tadi kamu perhatikan ada huruf kecil A, B, C, dan D. Itu merupakan koefisien reaksi masing-masing zat ya. Kemudian A besar di dalam tanda kurung siku-siku itu menyatakan molaritas zat A pada saat setimbang. Kemudian molaritas B pada saat setimbang, molaritas C pada saat setimbang, dan molaritas D pada saat setimbang. Ingat, molaritas pada saat setimbang, bukan molaritas mula-mula, bukan molaritas yang bereaksi ya, tapi molaritas pada saat setimbang. Dan kalian mungkin masih ingat bahwa molaritas atau M besar itu rumusnya adalah mol per volume. Jadi molnya mol pada saat setimbang dan volumenya adalah volume ruang atau volume wadahnya. Nah, masih mengenai Kc. Jadi Kc ini berlaku hanya untuk fase gas dan aquos saja ya. Nah, kemudian Kc ini hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau suhu dinaikkan, maka harga Kc juga naik. Kalau suhu diturunkan, maka harga Kc-nya juga turun ya. Nah, kemudian Kc ini jika dijumlahkan, misalnya dua reaksi dengan harga Kc-nya masing-masing. Jika reaksi ini dijumlahkan, maka Kc-nya menjadi Kc1 dikali Kc2. Itu jika dijumlahkan ya. Jadi dijumlahkan, maka akan menjadi kali Kc-nya. Kemudian Kc, jika reaksinya dibalik, maka harga Kc menjadi 1 per Kc. Kemudian Kc dapat dikali dengan X. Jadi umpamakan reaksinya ya, reaksinya dikali 2, maka harga Kc-nya menjadi Kc pangkat 2. Kalau Kc-nya dikali dengan 3, maka Kc-nya menjadi pangkat 3. Atau Kc-nya dikali dengan X, maka Kc akan menjadi Kc pangkat X. Ya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, pada penjelasan tadi sudah dijelaskan bahwa Kc itu jika dijumlahkan akan menjadi Kc dikali Kc atau Kc1 dikali Kc2. Jika dibalik akan menjadi 1 per Kc, dan jika dikali X maka akan menjadi Kc pangkat X. Nah, perhatikan contoh soal berikut. NO gas, reaksi nomor 1 NO gas ditambah dengan setengah O2 gas menjadi NO2 gas, harga Kc-nya adalah A pada T derajat Celcius. Untuk reaksi yang kedua, 2NO gas menjadi N2O4 gas, Kc-nya adalah B derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah Kc untuk reaksi N2O4 menjadi 2NO gas ditambah dengan O2 gas ya. Jadi berdasarkan keterangan ini kita selesaikan soal ini ya. Ini mirip-mirip dengan soal hukum Hess ya. Jadi kita lihat dulu pada reaksi yang ditanya itu ada N2O4. N2O4 ini ada pada reaksi yang nomor 2. Lihat ini N2O4 ya. Tapi yang ditanya di sebelah kiri, sementara yang diketahui N2O4-nya posisinya di kanan ya. Maka reaksi nomor 2 yang ada N2O4-nya kita balik ya. Jadi dibalik reaksinya ya. Kalau dibalik maka N2O4 dia pindah ke sebelah kiri ya, pindah ke sebelah kiri. N2O4 gas pindah ke kiri, sementara NO2 pindah ke kanan. Tanda panah bolak-balik, tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri.
2NO2 gas. Ya. Nah, ini karena reaksinya dibalik, perhatikan di sini jika dibalik harga Kc-nya menjadi 1/Kc, ya. Nah, reaksi nomor 2 kan harga Kc-nya B. Karena nomor 2 reaksinya dibalik, maka harga Kc-nya menjadi 1/B. Ya. Kemudian kita lihat setelah N2O4 ada NO. NO ada pada reaksi yang nomor 1, ya. Lihat ini NO. Tapi NO-nya di sebelah kiri, sementara yang ditanya NO-nya di sebelah kanan. Maka reaksi nomor 1 ini juga harus dibalik. Jadi reaksi nomor 1 dibalik. Nah, setelah kita lihat posisinya, ya, baru kita lihat koefisien. Yang ditanya koefisiennya kan 2. Sementara yang diketahui koefisiennya 1. Jadi dikali berapa yang satu ini supaya jadi 2, maka dikali 2. Nah, untuk reaksi nomor 1 selain dibalik, dia juga harus dikali 2, ya. Kita balik, NO2 pindah ke kiri dan dikali 2. Jadi NO2 kali 2, NO2 gas, ya. Tanda panah kanan, tanda panah ke kiri. Kalau ini pindah ke kiri berarti ini pindah ke kanan, ya. Ini juga dikali 2. 2NO gas ditambah dengan 2 kali setengah sama dengan 1O2 gas, ya. Harga Kc-nya A, karena dibalik maka menjadi 1/A. Kemudian setelah dibalik dikali 2. Ingat tadi, jika dikali X maka menjadi Kc pangkat X. Nah, ini dikali 2. Sehingga kalau dikali 2 maka Kc-nya menjadi 1/A pangkat 2. Gitu, ya. Sekarang kita jumlahkan. Nah, ingat, jika dijumlahkan menjadi kali, Kc1 dikali Kc2. Ini kan Kc1, ini Kc2, ya. Maka dikali Kc1 dikali Kc2. Yang sama kita coret. Kemudian kita tulis di bawah yang tidak dicoret. N2O4 gas. Kemudian menjadi tanda panah kanan kiri menjadi 2NO gas ditambah dengan O2 gas. Harga Kc-nya adalah dijumlah. Kalau dijumlah menjadi kali. Kc1 kali Kc2, Kc1-nya adalah 1/B, Kc2-nya adalah 1/A pangkat 2. Maka harga Kc untuk reaksi ini adalah 1/B dikali 1/A pangkat 2 sama dengan 1/A2 pangkat B, ya. Kalau boleh juga 1/B A pangkat 2, boleh sama saja, ya. Jadi Kc untuk reaksi ini jawabannya adalah 1/A pangkat 2B. Begitu. Silahkan diamati dulu kalau kurang jelas. Nah, kalau tadi mengenai Kc, konstanta kesetimbangan konsentrasi, sekarang yang kedua adalah konstanta kesetimbangan tekanan atau simbolnya adalah Kp, ya. Nah, kalau Kp ini hanya berlaku untuk yang gas saja, tidak untuk solid, tidak untuk liquid, dan tidak juga untuk aqueous. Jadi hanya yang gas, ya. Nah, perhatikan rumus umumnya ini, ya. Umpamakan zat A ditambah dengan zat B menjadi C ditambah D. Lihat koefisiennya. A koefisiennya M, B koefisiennya N, C koefisiennya P, dan D koefisiennya adalah Q. Maka rumusnya, tekanan parsial zat-zat yang di sebelah kanan, pangkat koefisien, dibagi dengan tekanan parsial zat-zat yang di sebelah kiri, pangkat koefisien. Jadi hampir mirip dengan rumus Kc, tapi kalau Kc dia konsentrasi atau molaritas, tapi kalau Kp dia adalah tekanan, ya. Jadi Kp sama dengan tekanan parsial di sini singkatannya adalah P. Jadi P zat yang di sebelah kanan yaitu C. PC pangkat koefisien C. Kemudian dikali dengan PD pangkat koefisien dari D dibagi dengan zat sebelah kiri yaitu A. P dari A artinya tekanan parsial A pangkat koefisiennya M kecil dikali dengan tekanan parsial B atau PB pangkat N pangkat koefisiennya, ya. Jadi itulah rumusnya. Jadi P di situ artinya tekanan parsial, Kp konstanta tekanan, PC artinya tekanan parsial C, PD tekanan parsial D, PA tekanan parsial A,
PB tekanan parsial B. Dan yang di huruf merahnya itu yaitu M, N, P, dan Q itu adalah koefisien masing-masing zat. Nah, kemudian KP itu untuk mencari PC atau PD atau PA atau PB bisa menggunakan rumus seperti yang di dalam kotak warna biru ya. PC misalnya tekanan parsial C artinya mol zat C dibagi dengan mol total dikali tekanan total. Jadi kalau misalnya PA berarti mol A dibagi jumlah mol zat mol totalnya dikali tekanan total. Kalau PD artinya tekanan parsial D, rumusnya adalah mol D dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Lihat di kotak biru ya. Nah, itu rumus untuk mencari tekanan parsial masing-masing zat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan rumus KC dan KP. KC adalah konstanta keseimbangan konsentrasi, sementara KP adalah konstanta keseimbangan tekanan. Ya. Contoh yang pertama misalnya SNO2 fasenya solid ditambah dengan H2 fasenya gas menjadi SN fase solid ditambah 2H2O fasenya gas. Yang pertama kita cari dulu rumus KC-nya ya. Kita cari dulu bagaimana cara menentukan rumus KC-nya. Jadi KC itu adalah konsentrasi zat-zat yang di sebelah kanan atau produk pangkat koefisiennya masing-masing dibagi dengan konsentrasi zat-zat sebelah kiri atau reaktan pangkat koefisiennya masing-masing. Tapi kita lihat dulu fasenya. Rumus KC ini hanya berlaku untuk yang berfase gas dan fase aqueous ya. Nah, sekarang kita perhatikan pada reaksi ini ada dua jenis fase. Ada fase solid, ada fase gas. Ini solid, ini gas. Yang solid itu tidak mempengaruhi konsentrasi dari zatnya ya. Jadi kita coret aja ya. Ini kita coret, ini kita coret. Jadi pada rumus KC-nya yang kita tulis hanya yang gas saja ya. Sekarang kita lihat bagaimana rumus KC-nya ya. Jadi KC sama dengan konsentrasi zat yang di sebelah kanan yang gas yaitu H2O ya. Konsentrasi cara menulisnya adalah tanda kurung siku-siku. H2O, konsentrasi ini molaritas ya. Molaritas itu artinya mol per liter. Kemudian pangkat koefisiennya adalah 2, jadi pangkat 2. Konsentrasi zat sebelah kanan, pangkat koefisien, dibagi konsentrasi zat sebelah kiri, pangkat koefisien. Ya. Zat yang di sebelah kiri, yang gas adalah H2. Jadi konsentrasi H2, pangkat koefisien. Koefisien H2 adalah 1, jadi kelas 1 nggak usah ditulis. Maka inilah rumus KC dari reaksi ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus KP? KP adalah keseimbangan konstanta keseimbangan tekanan. Kalau yang KC dia hanya berlaku untuk gas dengan aqueous, kalau KP dia hanya berlaku untuk yang gas saja, ya. Jadi KP sama tapi bukan konsentrasi, tekanan ya. Tekanan zat di sebelah kanan pangkat koefisien dibagi dengan tekanan zat sebelah kiri pangkat koefisien. Tekanan itu kita beri simbol P ya. Tekanan zat kanan yaitu H2O dibagi pangkat koefisien dibagi dengan tekanan zat sebelah kiri, tekanan adalah P pangkat H2 pangkat 1 ya. Jadi ini rumus KC-nya, ini rumus KP. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah 2NH3 terurai menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Kebetulan ini gas semua ya. Jadi dia termasuk keseimbangan yang homogen. Ini gas, ini gas, ini gas. Jadi KC hanya berlaku untuk gas dan aqueous. Zat sebelah kanan yaitu N2, konsentrasi N2 pangkat koefisiennya 1, nggak usah ditulis. Dikali ada 2 zat sebelah kanannya N2 dengan H2. Dikali konsentrasi H2 pangkat koefisiennya yaitu pangkat 3 dibagi konsentrasi zat sebelah kiri yaitu NH3 pangkat koefisiennya adalah 2 ya. Ingat konsentrasi ini adalah molaritas ya.
Jadi kalau konsentrasi N2 berarti molaritas dari N2 ya. Molaritas N2, kemudian ini molaritas H2, ini molaritas NH3. Molaritas adalah mol per liter ya. Sekarang yang berikutnya bagaimana dengan Kp-nya? Kp tekanan zat kanan pangkat koefisien dibagi tekanan zat sebelah kiri pangkat koefisien. Syaratnya harus gas ya. Kebetulan ini gas semua. Jadi P dari N2 pangkat 1 dikali P dari H2 pangkat 3 dibagi dengan P dari NH3 pangkat 2. Jadi gas semua. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Yang ketiga yaitu PbI2 solid terurai menjadi ion Pb2 plus aquos ditambah ion 2 imin aquos. Ditanya rumus Kc ya. Jadi Kc konsentrasi kanan pangkat koefisien. Zat di sebelah kanan ada Pb2 plus, jadi konsentrasi Pb2 plus karena dia aquos jadi dihitung ya. Kemudian dikali dengan imin pangkat koefisien, pangkatnya pangkat 2. Yang di sebelah kiri kita lihat ini solid. Kalau solid tidak usah dihitung ya. Jadi ini kita coret. Maka inilah rumus Kc-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan rumus Kp? Ya. Ingat tadi kalau Kc hanya berlaku untuk gas dan aquos. Ini aquos kan? Ini solid nggak bisa dihitung ya. Yang berikutnya Kp. Kp hanya berlaku untuk gas. Sementara untuk reaksi ini tidak ada yang berfase gas, adanya solid sama aquos. Maka untuk reaksi ini tidak ada harga Kp-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya, pada suhu tertentu terdapat reaksi kesetimbangan 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,04 molar gas SO3, 0,02 molar gas SO2 dan 0,01 molar gas O2. Pertanyaannya adalah tentukanlah Kc ya. Jadi ditanya adalah Kc. Ingat tadi Kc konsentrasi zat kanan dibagi zat kiri pangkat koefisien. Konsentrasi itu adalah molaritas. Molaritas pada keadaan setimbang. Jadi sudah jelas di soal itu. Jika pada keadaan setimbang terdapat molaritas SO3, SO2, dan O2 ya. Jadi karena sudah diketahui semua, jadi kita langsung aja ke rumusnya ya. Jadi rumus dari Kc-nya adalah, rumus ke Kc dari reaksi ini adalah Kc sama dengan apa? Kc sama dengan konsentrasi SO2 pangkat koefisien pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 dibagi SO3 pangkat 2. Gitu kan? Karena kebetulan dia gas semua ya. Jadi karena gas semua, jadi SO2 berapa konsentrasi pada setimbangnya? SO2 0,02 molar pangkat 2. O2 0,01 molar pangkat 1. Dibagi dengan SO3 0,04 pangkatnya pangkat 2 ya. Jadi sama dengan kalau mau dijadikan bilangan pangkat boleh juga. Kalau mau dijadikan bilangan pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 dikali 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Gitu ya. Jadi ini 2 pangkat 2 4 kali 1 4. 4 dikali 10 min 2 dikali 2 10 min 4 dengan 10 min 2 10 min 6 ya. Per 4 pangkat 2 16 min 2 kali pangkat 2 sama dengan 10 min 4 ya. Jadi ini adalah 1 per 4. 1 per 4 itu 0,25 kali 10 pangkat min 2 atau 2,5 kali 10 pangkat min 1. Itu adalah harga Kc untuk reaksi ini. 2,5 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang perhatikan soal yang berikutnya. Ya, kita mulai memasuki soal hitungannya. Dalam ruang bervolume 2 liter, dimasukkan 5 mol PCl5 gas
dan dibiarkan terjadi kesetimbangan sesuai dengan persamaan reaksi PCl5 terurai menjadi PCl3 ditambah dengan Cl2. Jika pada keadaan setimbang 2 mol Cl2 dan pengukuran pada suhu 27 derajat, tentukan nilai Kc dan Kp ya. Nah, jadi perhatikan. Jadi mungkin kalau dalam menentukan rumus sudah tahu ya, yaitu PCl3 dikali konsentrasi Cl2 dibagi dengan PCl5, masing-masing koefisiennya 1 ya. Tapi ingat jangan lupa bahwa konsentrasi itu adalah molaritas. Molaritas adalah mol per liter ya. Molnya adalah mol pada saat setimbang. Nah, mol pada saat setimbang PCl5 itu belum diketahui. Yang mol PCl3 pada saat setimbang belum diketahui dan mol Cl2 pada saat kesetimbang juga belum diketahui ya. Yang diketahui itu hanya mol pada saat akan memulai melakukan reaksi. Jadi mula-mula ya. Nah, sekarang kita cari dulu berapa mol masing-masing zat ini pada keadaan setimbang ya. Jadi caranya kita buat dulu reaksinya. Reaksinya adalah PCl5. Kita buat di sini ya. Jadi PCl5 gas kemudian menjadi PCl3 gas ditambah dengan Cl2 gas. Ya. Nah, kemudian kita bagi molnya menjadi mol mula-mula M, mol yang bereaksi B, dan mol pada saat setimbang. Oh ya, ini karena apa? Bukan bereaksi tapi terurai ya, karena di sebelah kiri hanya ada satu zat, jadi bukan bereaksi saya tulis tapi T saja ya, terurai ya. Ya, karena ada satu zat. Kalau sebelah kirinya ada dua zat berarti bereaksi ya. Jadi mula-mula terurai setimbang ya. Baca di soalnya, dalam ruang bervolume 2 liter dimasukkan 5 mol PCl5. Jadi baru mulai melakukan reaksi berarti mula-mula ya, mula-mulanya ya. Dimasukkan 5 mol PCl5. Jadi di sini ada 5 mol. Kemudian terjadilah reaksi kesetimbangan. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2. Mula-mula terurai setimbang berarti di bawah ya. Cl2 pada saat setimbang berarti di sini ya 0,2 mol. Bukan 0,2. 2 ya. Terdapat Cl2 2 mol ya. Nah, sekarang kalau produk mula-mula kan pasti 0 ya, pasti kosong mula-mulanya. Ingat, kalau reaktan dia berkurang konsentrasinya, sedangkan kalau produk bertambah ya. Ini produk kan. 0 ditambah titik-titik sama dengan 2. Yaitu 2 mol ya. Jadi mol ditambah titik-titik sama dengan 2 berarti 2 mol ya. Saya buat di sini 2 mol. Kemudian berapa untuk PCl3? Bandingkan saja koefisiennya ya. Bandingkan koefisiennya sama maka molnya juga sama ya. Atau 2 dibagi koefisiennya 1, 2 bagi 1 2, 2 kali 1 2. 2 mol. Berapa PCl5? PCl5-nya bandingkan koefisien 2 bagi 1 2, 2 kali 1 2. Ya. PCl5 adalah reaktan, kalau reaktan dia berkurang. 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 mol. PCl3 adalah produk, kalau produk ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2 mol. Begitu ya. Nah, sudah. Kita lihat di sini. PCl5 setimbang sudah diketahui, PCl3 setimbang sudah diketahui, Cl2 setimbang juga sudah diketahui. Baru kita bisa menghitung harga Kc ya. Jadi sekarang kita hitung harga Kc-nya. Kc untuk reaksi ini adalah Kc sama dengan zat kanan PCl3 dikali dengan Cl2 dibagi dengan PCl5. Kebetulan koefisiennya 1 semua ya. PCl3 setimbang 2 ya. Ingat tadi konsentrasi PCl3 artinya molaritas PCl3. Molaritas adalah mol dibagi volume. Molnya mol kapan? Mol pada saat setimbang. PCl3 setimbang 2 dibagi volumenya
2 liter. Ya. Jadi 2/2, mol 2, volume 2. Jadi mol per volume. Ya. Molnya harus mol pada saat setimbang yang di bawah ini. Bukan mula-mula, bukan terurai, tapi pada saat setimbang. Ya. PCl3 2 mol dibagi dengan volume 2 liter. Jadi mol per liter. Ya. Cl2 konsentrasi mol per liter. Mol Cl2 setimbang, yaitu 2 mol. Dibagi dengan volume ruangnya adalah 2. Jadi 2/2. Dibagi dengan PCl5. PCl5 setimbang 3, dibagi dengan volume 2. Jadi 3/2. Ya. Sama dengan 1/3/2 sama dengan 2/3. Jadi inilah harga Kc, ya. Nah, sekarang ditanya juga berapa harga Kp, ya. Harga Kp jika diketahui suhu, kamu lihat di sini, ya. Pada keadaan setimbang 2 mol dan pengukuran dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi, kalau diketahui suhu, kita bisa menghitung harga Kp dengan menggunakan rumus Kp sama dengan Kc pangkat RT dikali delta N. Ya, Kc sudah kita cari, yaitu 2/3. R itu tetapan gas ideal 0,082. T suhu dalam Kelvin, suhunya 27 derajat dijadikan Kelvin, berarti ditambah 273 ya. 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin dikali delta N. Apa delta N? Koefisien, jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Syaratnya harus yang gas ya. Kebetulan ini gas semua. Ini koefisiennya 1 tambah 1 2, koefisien kanannya 2, koefisien kirinya 1. Jadi 2 dikurang 1. 2 kurang 1 adalah 1 ya. Jadi 2/3 kemudian dikali dengan 0,082 dikali 300 pangkat 1 ya. Kalau mau di ini 0,082 dikali 300 pangkat 1 sama dengan, kalau dihitung, 16,46. Jadi itulah cara menghitung Kp jika diketahui suhu. Ya. Silakan diamati dulu kalau kurang jelas. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Dalam sistem kesetimbangan A gas ditambah B gas menjadi 2C gas ditambah D gas ya. Terdapat 2 mol A, 3 mol B, 4 mol C dan 2 mol D. Jika tekanan ruangan 2,2 atm, maka hitunglah nilai Kp ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini bahwa mol zat-zat ini berada dalam keadaan setimbang. Ya, jadi dalam sistem kesetimbangan terdapat 2 mol A, B, C, dan D. Jadi mol ini sudah menyatakan mol pada saat setimbang. Ya, kalau mol pada saat setimbang sudah diketahui semua, maka kita tidak perlu lagi menggunakan MBS atau MTS, mula-mula bereaksi sisa atau mula-mula terurai setimbang ya. Jadi kita langsung aja ke rumus karena mol setimbangnya sudah diketahui semua ya. Nah, dari reaksi ini kita tentukan rumus Kp ya. Kp sama dengan Kp berlaku hanya untuk gas semua kan, kebetulan ini gas semua. Jadi zat kanan PC kemudian dikali PD tekanan D dibagi dengan tekanan parsial A dikali dengan tekanan parsial B. Nah, kita lihat di sini C koefisiennya 2, jadi pangkat 2 C-nya ya. Begitu. Jadi PC, PD, PA dan PB itu belum diketahui. Yang diketahui baru mol. Sementara P itu adalah tekanan parsial ya. Jadi kita cari tekanan parsialnya dulu masing-masing. Saya buat di sini ya. Kita cari dulu PA, tekanan parsial A. Mol A 2 dibagi dengan mol total 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 dikali dengan mol total. Mol totalnya 2,2 atm atau atmosfer ya, sama dengan
Ini 0,2 kali 2 sama dengan 0,4 ya. 0,4 atm. Nah, kemudian yang berikutnya kita cari juga tekanan parsial B. Yaitu B-nya ada 3 mol. Mol B dibagi mol totalnya tadi 11, dibagi dengan tekanan totalnya 2,2. 0,2 kali 3, 0,6 atm atmosfer. Kemudian tekanan parsial dari C, ya. C molnya 4. 4 mol tekanan pada timbangnya dibagi mol total dikali tekanan total 2 atmosfer. 0,2 dikali 4 sama dengan 0,8 atmosfer. Dan PD. D molnya 2, ya. 2 dibagi mol totalnya 11 dikali 2,2 sama dengan 0,4 atmosfer. Nah, sekarang PA, PB, PC sudah diketahui semua, baru kita hitung berapa harga KP, ya. PC 0,8 pangkat 2. PD-nya 0,4 atm. PA 0,4 juga. Kemudian PB 0,6, ya. Nah, ini kalau kita kalikan jawabnya adalah 1,06. Jadi kalau mau dibikin satuannya boleh, tapi KP sama KC kadang-kadang satuannya nggak ditulis, ya. Nah, jadi cara menghitung KP itu ada 2 cara. Jika diketahui tekanan total, maka kita gunakan rumus ini. Kita cari dulu tekanan parsial masing-masing, ya. Jadi kapan kita menggunakan rumus KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N, itu apabila diketahui suhu, ya, bukan tekanan total. Ini suhu nggak diketahui tekanan. Kita cari masing-masing tekanan total, kalau diketahui suhu baru pakai KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Hubungan KC dengan KP. Jadi KP juga bisa dicari dengan menggunakan rumus KP sama dengan KC dikali R dikali T pangkat delta N, di mana KP adalah konstanta kesetimbangan tekanan, KC adalah konstanta kesetimbangan konsentrasi, R adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, T adalah suhu dalam persatuan Kelvin, dan delta N-nya adalah selisih koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Nah, seperti pada contoh soal yang sudah kita kerjakan tadi. Derajat disosiasi simbolnya adalah alfa. Disosiasi di sini artinya adalah penguraian molekul yang menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi misalnya PCl5 bisa terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Atau misalnya NH3 terurai menjadi N2 plus H2. Jadi intinya disosiasi ini adalah penguraian. Nah, berapa banyak zat yang terurai atau berapa banyak harga derajat disosiasinya bisa ditentukan dengan rumus alfa sama dengan mol yang terurai dibagi dengan mol mola-mola. Jika derajat disosiasi ditanya dalam bentuk persen, maka tinggal dikali saja dengan 100%. Untuk lebih jelasnya langsung aja nanti lihat contoh soalnya. Nah, sekarang yang berikutnya mengenai derajat disosiasi, ya. Jadi derajat disosiasi itu adalah penguraian suatu senyawa menjadi menjadi molekul senyawa lain yang lebih sederhana, ya. Jadi contohnya SO3 terurai menjadi SO2 plus O2, ya. Menjadi lebih sederhana, SO3 jadi SO2 kan. Kemudian PCl5 terurai lagi menjadi PCl3 dan Cl2. Kemudian NH3 terurai menjadi N2 plus H2. Nah, itu contoh kesetimbangan disosiasi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai contoh soal. Jadi derajat disosiasi itu bisa kita hitung dengan rumus alfa sama dengan mol yang terurai dibagi dengan mol mola-mola, ya. Nah, perhatikan soalnya. Diketahui 1,2 mol gas SO2Cl2 dibiarkan terurai atau terdisosiasi sesuai dengan persamaan reaksinya. SO2Cl2 gas terurai menjadi SO2 gas plus Cl2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol gas klorin, tentukan derajat disosiasi, ya.
Siapa yang terdisosiasi? Yang terdisosiasi adalah SO2Cl2. Oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan mol pada saat setimbang yang diketahui hanya klorinnya saja, hanya Cl2. Mol setimbang klorin sudah diketahui, SO2 belum diketahui, SO2Cl2 juga belum diketahui. Yang kita perlukan adalah berapa mol SO2Cl2 yang terurai. Baru kita bisa masukkan ke rumus mol yang terurai dibagi mol mula-mula. Mol mula-mulanya sudah diketahui 1,2 ya. Jadi kalau salah satunya belum diketahui maka kita gunakan MTS. Mula-mula terurai setimbang ya. Jadi reaksinya adalah SO2 Cl2 gas kemudian terurai menjadi SO2 gas ditambah dengan Cl2 gas. Mula-mula terurai atau terdisosiasi setimbang. Yang diketahui mula-mula adalah diketahui 1,2 mol SO2Cl2. Jadi di sini mula-mulanya 1,2 mol ya. Dibiarkan terurai, reaksinya seperti ini. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol gas klorin. Pada saat setimbang berarti di sini ya, klorin di sini ya 0,4 mol. Pertanyaannya adalah berapa harga derajat disosiasi? Derajat disosiasi adalah terurai dibagi mula-mula. Mula-mula sudah diketahui 1,2, yang terurainya belum diketahui ya. Sekarang kita mulai dari bawah. Ingat tadi produk itu ditambah. Produk itu awal reaksinya 0 ya. 0 atau kosong. Karena dia produk maka ditambah 0 ditambah titik-titik sama dengan 0,4. Yaitu 0,4 mol ya. Berapa di sini? Bandingkan koefisien. 0,4 dibagi 1 koefisiennya dikali 1 sama dengan 0,4 mol. Berapa di sini? 0,4 dibagi koefisiennya 1 dikali 1 sama dengan 0,4 mol. Ya. Nah, sekarang ini bisa mau dicari boleh, nggak juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Dia nggak nanya KC, dia cuma nanya alfa atau derajat disosiasi. Ingat tadi apa rumus alfa? Alfa sama dengan mol terurai dibagi dengan mol mula-mula ya, mula-mula. Kalau ditanya dalam persen tinggal kali aja 100% ya. Misalnya ditanya dalam persen, mol terurainya berapa? Yang terurai kan SO2Cl2, jangan dilihat SO2, jangan ngelihat Cl2, karena dalam hal ini yang terurai atau yang terdisosiasi itu adalah SO2Cl2, yang paling kiri yang terdisosiasi ya. Jadi alfa mol yang terurainya 0,4 mol, mula-mulanya 1,2, jadi 1/3. Itu harga derajat disosiasinya sama dengan 1/3 ya, karena ditanyanya derajat disosiasi. Nah, kalau misalnya derajat disosiasinya ditanya dalam bentuk persen, tinggal dikali aja dengan 100%. Jadi 1/3 dikali 100% sama dengan 33,33%. Gitu ya. Kalau nggak ditanya dalam persen, cukup jawabannya sampai sini aja, sampai 1/3 saja. Oke, demikianlah mengenai derajat disosiasi.